Halo guys, selamat datang lagi di channel JP Story. Ya akhirnya VAR resmi digunakan di Liga 1 perdana oleh Bali United melawan Persib Bandung di babak Championship Series semifinal leg pertama. Dan tentunya bukan hanya di laga Bali melawan Persib saja, khususnya di babak Championship Series ini akan menggunakan VAR. Dan nanti akan dievaluasi ya oleh PT LIB apakah musim depan itu siap digunakan atau tidak. Dan tentunya terlepas dari berbagai uji coba VAR ini, tentunya ini sangat positif dan juga sangat akan bermanfaat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Nah, sebelumnya juga sempat akan digunakan pada putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Namun sayang sekali PSSI menyatakan bahwa sumber daya manusia khususnya wasit yang akan menggunakan VAR ini itu belum memadai. Nah, makanya FIFA langsung mendatangkan tim ke Indonesia untuk mendidik wasit-wasit yang akan menggunakan VAR di Indonesia. Tentunya ini menjadi suatu pengalaman yang sangat bagus ya karena memang ketika memang ada teknologi itu butuh didukung oleh sumber daya manusia yang siap dan kompeten ya. Jangan malah nggak ngerti fungsi dan cara mainnya gitu. Dan memang yang dilakukan oleh PT LIB dan PSSI ini sangat progresif sekali gitu ya. Bagaimana niat mereka dan tujuan mereka itu sangat kencang untuk meningkatkan kualitas sepak bola di Indonesia. Lalu juga VAR ini pernah diuji coba di final Pro Elite Academy U20 antara Persis Solo melawan Persita Tangerang. Yang pada waktu itu wasit Torik Alkatiri menjadi pemimpin utama dan memang seusai pertandingan itu sempat diwawancara oleh wartawan bagaimana kesannya menggunakan VAR. Dan wasit Torik Alkatiri ini mengatakan bahwa ia sempat gugup karena belum terbiasa katanya. Ya, dan memang wajar-wajar saja gitu ya. Memang karena memang menggunakan VAR ini itu standarnya itu langsung standar keputusannya harus tepat dan akurat. Gitu. Jadi nggak bisa main-main dengan adanya VAR ini. Dan memang adanya VAR ini itu meminimalisir calo-calo bola ya, pengatur-pengatur skor atau memang sesuatu yang tidak baik di sepak bola di Indonesia. Ini sangat positif, harus kita dukung dan harus kita sukseskan. Ya. Nah, kalau misalnya kita melihat fungsi VAR secara fungsi dan tujuan diadakannya VAR, ini ada 4. Yang pertama untuk mengecek gol atau tidak gol. Yang kedua, untuk mengecek penalti atau tidak penalti. Lalu yang ketiga, kemungkinan kartu merah. Seperti Rizky Ridho tuh kemarin pas melawan Uzbekistan, itu Rizky Ridho melakukan pelanggaran yang memang keras gitu ya, meskipun bau-bau tidak sengaja juga. Tetapi hukumannya itu langsung diberikan kartu merah. Nah, adanya VAR ini itu untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang keras dan langsung berpotensi kartu merah. Dan terakhir, fungsi yang keempat untuk mengidentifikasi. Nah, barangkali wasit ada kesalahan pengambilan keputusan, ya kan, yang harusnya kartu merah malah kartu kuning atau kartu kuning malah kartu merah gitu. Dan hal-hal lain lah yang memang berhubungan dengan pertandingan-pertandingan di lapangan. Nah, kalau misalnya kita melihat alur komunikasi VAR-nya, gitu ya. Jadi komunikasi VAR ini itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, wasit VAR akan memantau jalannya pertandingan. Nah, kalau misalnya ada hal yang memang mengarah ke pelanggaran atau offset atau handsball di kotak penalti, maka wasit VAR ini akan mengkomunikasikan kepada wasit utama. Nah, wasit utama akan meninjau ya, akan melihat layar yang seperti yang selalu kita saksikan di pertandingan-pertandingan sepak bola yang menggunakan VAR. Ketika wasit VAR mengkomunikasikan ke wasit utama akan meninjau langsung ke layar monitor yang ada di pinggir lapangan. Nah, setelah wasit utama melihat monitor dan cuplikan momentum pelanggarannya, nah, maka akan diambil keputusan. Nah, di sini apakah penalti misalnya kalau dalam kotak penalti atau misalnya kartu merah atau misalnya ada keputusan yang keliru yang dibenarkan oleh VAR. Gitu ya. Paham ya sampai sana? Ketika kita semalam melihat penggunaan VAR dalam laga Bali United melawan Persib Bandung, wasit yang memimpin VAR-nya yaitu Aidil Azmi dan asisten VAR-nya yaitu Fajar Purkon. Sedangkan wasit utama adalah Heru Cahyono. Nah, penggunaan VAR dalam laga semalam itu menurut gua sudah tepat gitu ya. Sudah
sesuai dengan fungsinya. Nah, namun Heru Cahyono ini agak sedikit kaku gitu ya. Beberapa kali dia kebingungan apakah memang harus dilakukan pengecekan atau tidak. Terlihat gitu ya, bahwa Heru Cahyono ini gugup. Heru Cahyono ini kayaknya belum apa ya, kayak yang tidak siap gitu ya. Makanya perlu untuk jajaran wasit ini selalu melihat tayangan-tayangan dalam penggunaan VAR dalam sepak bola. Penting loh. Karena memang kalau misalnya banyak melihat, banyak menonton dan banyak belajar juga, ya, maka dia tidak akan kaku lagi, maka dia tidak akan aneh lagi gitu ya. Terlihatlah wajah Heru Cahyono itu begitu apa ya, begitu agak gugup gitu ya, kelihatannya gugup. Memang beberapa kali keputusannya itu keliru. Padahal gitu ya, kalau misalnya kita melihat dalam fungsi VAR yang tadi, kenapa tidak harus ada apa dicek terlebih dahulu, dicek ulang terlebih dahulu. Sempat tuh Heru Cahyono ketika memang ada kontak antara Nick Wipers dan Ever Besta kalau nggak salah, ketika memang di pinggir lapangan. Nah, Heru Cahyono ini malah kebingungan mau mengambil tindakan seperti apa. Padahal ya tinggal lihat aja gitu ya, tinggal lihat cuplikannya dan jangan tergesa-gesa, santai. Karena memang dalam VAR ini wasit diperbolehkan untuk menghentikan pertandingan sejenak sampai memang wasit betul-betul yakin dengan keputusannya. Maka ketika melihat layar monitor VAR gitu ya, pastikan dulu, detailkan dulu. Ya, lihat beberapa sudut angle kan seperti itu. Kalau misalnya melihat penggunaan VAR di berbagai laga, khususnya laga-laga kelas internasional. Nah, jadi secara keseluruhan penggunaan VAR ini sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Tinggal PR-nya sekarang adalah bagaimana caranya meningkatkan kualitas wasit, meningkatkan pemahaman wasit. Jangan sampai wasit-wasit itu malah belum terbiasa gitu ya. Dan untuk wasit-wasit yang akan memimpin laga-laga pertandingan Liga 1 ke depannya, ini wajib banyak melihatlah ya, banyak menonton pertandingan-pertandingan yang sudah menggunakan VAR. Bagaimana wasit cara mengambil keputusan, bagaimana wasit cara menghentikan pertandingan, ya, dan lain sebagainya. Nah, coba lihat-lihat dulu ya, agar kita tidak kaget lah ya ketika memang harus menggunakan teknologi lalu kitanya malas untuk apa berusaha. Karena citra dari adanya VAR ini tidak akan positif, malah akan negatif. Nah, itu yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tentunya silahkan like jika Anda menyukai video ini. Subscribe lalu share ke teman-teman Anda agar agar konten-konten yang selalu gue bagikan itu betul-betul mempunyai nilai manfaat yang sangat luas. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video selanjutnya. Salam sepak bola.